Shalom semuanya, selamat pagi yang bergabung dalam Bible Study Time. Ini weekend, Saturday. Saya percaya ini waktu Anda, beberapa dari Anda mungkin sabatnya Sabtu, beberapa mungkin hari Minggu, beberapa mungkin Jumat malam sampai Sabtu malam. Dimanapun kau berada, isi diri Anda dengan hadirat Tuhan. Kembali fokus ke Tuhan, refresh hubungan Anda dengan Tuhan. Karena seminggu udah capek, udah banyak tantangan, banyak tekanan hidup, banyak gesekan, konflik. Anda butuh hadirat Allah. Karena dalam hadiratnya, sekalipun 10.000 sebelah kananmu, 1.000 sebelah kirimu, gak ada satu yang mengena. Karena hadirat Tuhan menjadi payung Anda. Menjadi canopy, menjadi covering. Sebab kita adalah umat perjanjian Tuhan. Saya mau sambut semua teman-teman yang sudah bergabung dari hari Rabu yang kemarin, dari Sabtu minggu lalu. Saya berterima kasih untuk teman-teman baru dari Texas, dari Belanda, dari Inggris, dari manapun Anda berada. Mungkin Anda tidak kasih komen atau Anda nggak langsung chat dengan kami, no problem. Yang penting firman itu tidak kembali sia-sia kepada Tuhan, tapi melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan di dalam hidup Anda dan saya. Sebab kita adalah produk dari pekerjaan kuasa firman Allah yang hidup dan aktif, mengerjakan di dalam kita semua sesuai kehendaknya, memisahkan jiwa dan roh, dan melakukan divine surgery, melakukan perubahan, membuat Anda tajam kembali, clear kembali. Anda tidak akan main ya itu kelemahan Anda di mana dulu Anda tahu, sekarang itu kelemahan menjadi kekuatan karena Tuhan ikut bekerja sama dengan Anda. Ingat apa yang Yusuf alami. Orang yang sangat-sangat meek, lemah lembut, penuh penguasaan diri dalam penggunaan kuasa, kedudukan, jabatan, dan urapan Allah. Dalam usianya, di mana dia sudah 30 tahun, dia bertemu lagi dengan kakak-kakaknya yang mau bunuh dia. Dengan mati pelan-pelan di sumur yang kering tak berair itu. Kemudian dengan jelas dia mendengar Yehuda menjual dia kepada Potifar. Dan dia menjadi budak Potifar. Dan apa yang selama Tuhan menyertai dia, Tuhan ada bersama Yusuf, Yusuf bersama Allah. Tekanan apapun dari istrinya Potifar tidak bisa menyentuh dia. Satu hal, Anda mesti latihan hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu tidak terjadi spontan-spontan, mendadak. No, itu on purpose, intensional. Kemudian dia dijeblosin ke penjara, tidak keluar dari naungan hadirat Allah. Tetap bergaul sama Tuhan. Kalau enggak, dia enggak mungkin bisa ngomong sama istrinya Potifar. Celaka aku berdosa pada tuanku dan kepada Tuhanku. Dengan meladeni nafsu jahat daripada istrinya Potifar. Dan dia lari dalam usia sangat produktif, usia sangat muda sekali. Hidup kudus dengan kekuatan otot emosi yang memuliakan Allah. Sampai waktunya tiba. Tuhan yang bikin skenario. Si Firaun dikasih mimpi. 7 lembu gemuk. 7 lembu kurus, tapi yang lembu kurus makan yang gemuk. Bingung Firaun. Semua ahli nujum dipanggil se-Mesir. Gak ada satupun yang bisa menerjemahkan. Ingatlah juru minumnya si Firaun. Yang juga barusan keluar dari penjara sesuai tafsiran mimpi dari mereka yang diberikan oleh Allah melalui Yusuf. Yusuf diingat, ditarik keluar dari penjara. Didandanin, dimandiin, dihadapkan kepada Firaun. Sudah dengan bobot, otot emosi dewasa, penguasaan diri, lemah lembut, dan hikmat pengertian Tuhan yang luar biasa. Sehingga satu anak muda ini di usia 30 bisa membereskan masalah kelaparan di seluruh dunia. Dan pada waktu dia melihat kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum, dia nangis karena sakitnya masih ada. Nggak bisa, kita bisa ngampuni orang, tapi nggak mungkin bisa lupa kejadiannya. Dia kangen sama kakak-kakaknya, dia kangen sama keluarganya, dia pingin lihat bapaknya. Karena mereka sudah bikin bapaknya percaya dia udah mati. Ternyata masih hidup. Menjadi alatnya Allah untuk mengatur problem logistik penyediaan pangan, sandang pangan di seluruh dunia.
Yusuf jawabannya. Jadi belum tentu penderitaan Anda itu adalah kutuk. Siapa tahu Anda mengalami proses penderitaan supaya mengeluarkan apa yang merusak Anda, yang Tuhan mau keluarin. Tapi dengan situasi yang nggak enak. Nah, sama dengan baby, harus keluar melalui saluran dari ibunya yang kecil itu. Sakit, ibunya juga kesakitan, tapi melahirkan anak yang sehat. Oke, dan ada tujuannya. Kenapa mesti lahir sehat melalui rahim ibunya? Karena mengimpartasi dan memberikan cairan bakteri yang sehat, yang bagus untuk membuat anak itu badannya sehat. Tidak semua penderitaan itu buruk. Kemarin minggu lalu di Bali, saya dengar dari seorang ibu yang babynya baru tumbuh gigi, demam, badannya restless sekali dia. Tujuannya tumbuh gigi, tapi badannya demam. So, tidak selalu hal yang baik datang dengan enak. Kadang-kadang dengan penderitaan. Cuman Anda bisa discern nggak? Ini penderitaan dari Tuhan yang dibutuhkan Anda untuk dibentuk? Atau ini dari setan? Atau ini dosamu? Itu Anda mesti discern. Oke? So, saya mau sambut Inge, Mary, Jolie yang sudah Pak Akun yang siap untuk melayani teman-teman yang hadir dan sama-sama belajar juga. Siapkan Alkitab Anda, siapkan notepad Anda, catatan Anda, dan Anda cepat taruh di dalam Alkitab Anda. Notepad tadi kan tinggal stick on. Nanti setelah selesai ambil waktu sejenak, dirapihkan lagi. Itu yang dicatat hanya yang bicara ke hati Anda. Karena itu saja yang Tuhan mau sampaikan untuk Anda. Jadi setiap mungkin ada 50 yang dengerin saya atau 100 yang dengerin saya. Pesan Tuhan bisa beda-beda. Tapi dari firman yang dibagikan. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa supaya Anda bisa sepakat dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa dan Roh Kudus kerja sama dengan Anda memberikan pewahyuan pernyataan-pernyataan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang membuat hidup kami indah adanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang khusus, hari Sabat di mana kami duduk menikmati hadirat-Mu, berdiam di hadirat-Mu, dan mendengar firman-Mu, dan mengenali suara-Mu. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, buat kami betul-betul bisa mengalami Tuhan melalui pembelajaran Bible Study pagi hari ini dengan berada di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita belajar sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini. Kalau Anda hidup dengan day by day bersama Tuhan, untuk berada bersama Tuhan. Tidak untuk minta kado, tidak minta mujizat, tidak minta kesembuhan ilahi. Anda cuma datang untuk Tuhan bisa nikmati Anda. Tidak saja Anda nikmati hadiratnya, tapi dia juga mau nikmati kehadiranmu. Karena itulah hubungan intim artinya. Dua pihak berjumpa. So, di dalam doa harianmu. Oke, dan ini harus dilakukan tiap hari. Dengan buku panduannya Day by Day dari Peter Scazzero, seri dari bagaimana menjadi Kristen yang emosi sehat, dewasa rohani. Ada 10 langkahnya dan prakteknya itu melalui Day by Day ini. So Anda mengerti ini dan ini doanya, devotionnya sesuai 10 pasal di sini. Oke, so kalau Anda nggak dilakukan, namanya aja udah day by day, berarti mesti tiap hari. Minimum 2 kali sehari, pagi dan malam. Oke, nah pada waktu Anda melakukan datang ke hadirat Tuhan, sesuai Mazmur 37, berdiamlah di hadapanku. Jangan berdiam sendiri tanpa di hadapan Allah. Dan ini semua dilakukan karena iman. Sebab tanpa iman, Anda berdosa. Oke, dan tanpa iman, Anda nggak bisa nyenangin Tuhan. Datang di hadiratnya, dia diam. Ini aku Tuhan. Aku rindu akan Engkau, aku kangen padamu. Atau Anda ngomong, Abah Bapa, hidupkan penuhi aku dengan kasih-Mu.
dalam hadirat-Mu. Diam. Anda melakukan doa di tempat sunyi, waktu pribadi dengan Allah, dan pikirannya dipusatkan kepada Yesus, hati yang dipusatkan kepada Roh Kudus, sehingga Anda selaras dengan Tuhan. Amin. Ini Anda lakukan sebagai awal untuk devotion. Nanti setelah kelar devotion, Anda ada reflection, Anda jawab, Anda solitude, silence, and centering prayer lagi. Dan ini bisa dilakukan sepanjang hari, sesering mungkin. Jadi semakin sering kita datang pada Tuhan, semakin sering, semakin cepat Tuhan bisa kerja menggenapi janjinya. Kalau kita cuma ketemu Tuhan dan mau dengar firman-Nya aja seminggu sekali, sulit mengalami apapun karena dia mau bekerjanya di dalam kita. Tapi kalau kitanya nggak tersedia, nggak available, bagaimana dia mau kerja? Nah, sekarang bagi Anda yang available, berarti Anda mencapai titik berserah. So, pertanyaan saya membuat review ya. Pertanyaannya, apakah Anda sungguh rela berserah kepada Tuhan? Are you willing? Benar-benar willing nih, mau berserah pada Tuhan. Karena untuk Anda bisa bersekutu intim dengan Tuhan, Anda mesti berserah pada Dia. Dia juga berserah hanya untuk Anda. Nggak ngurusin yang lain-lain. Nggak multitasking. Madam Jeong Guyon mengajarkan seperti ini. Perlu diingatkan ya, waktu Anda berserah. Itu Anda udah nyerahkan diri, Anda memberi diri. Okay? Itu seperti Anda memberikan donasi. Nah, pada waktu Anda udah memberikan pemberian, persembahan, korban, sumbangan, Anda nggak bisa lagi narik lagi loh, yaitu apa yang sudah diberikan sebagai hadiah orang. Terus Anda minta balik, sudah berubah pemiliknya. Begitu Anda berikan kado, berikan donasi. Begitu hadiahnya diserahkan, itu bukan lagi milik Anda, bukan milik si pemberi. Demikian pula pada waktu kita mengalami kedalaman Yesus Kristus kita serahkan hidup kita seumur hidup. Kuberikan hatiku dan jiwaku. Itu akan mendampaki your attitude, sikap Anda. Dan itu Anda akan memakai berserah ini sebagai lifelong attitude. Okay? Dan dengan demikian kita bisa ada di dalam naungan bungkusan hadirat Tuhan. Okay? Bungkusan hadirat Tuhan atau naungan Tuhan itu persis kayak payung. Berapa dari Anda tahu bahwa kalau kita jalan keluar sedang hujan lebat, payung itu tidak menghentikan hujan. Betul? Tapi payung itu melindungi Anda dari kena hujan. Betul apa tidak? Jadi Anda tetap kering, tetapi luarnya tetap basah. Betul? Demikian pula waktu Anda ada di hadirat Tuhan, naungan hadiratnya tidak menghentikan setan nyerang loh. Cuma setan nggak bisa kena Anda. Itu loh Mazmur 91. Tetapi Anda tetap sembunyi dalam hadiratnya. Anda selamat. Karena Tuhan perisai kita, benteng kubu kita, menara kekuatan kita, benteng kekuatan kita, dan Dia perlindungan kita. Tentu Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Nah, sekarang kuncinya ini yang kita mau bahas, berada di dalam hadirat Tuhan itu gimana? Berada dalam naungannya terus gimana? Nomor satu, of course Anda mesti lahir baru dong. Anda mesti bertobat, lahir baru, tinggalkan yang lama, kejar Tuhan, kejar kehendak dan jalan-jalannya, maka Anda menjadi seperti apa yang Tuhan mau Anda jadi, yaitu seperti serupa gambar rupa Kristus. Amin. Nah, ini Anda mesti punya pikiran seperti ini, attitude seperti ini, aku diubah menjadi serupa Kristus, Kristus ada dalamku, pikiranku udah nggak lagi melakukan apa yang kita biasa lakukan sebagai manusiawi, mengupayakan mendapat perhatian, performance oriented, segala macam. Udah nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi. Yang ada cuman Kristus. Nah, pakai ini berada dalam hadiratnya sebagai a long life attitude. Jadi pada waktu Anda menyerah atau penyerahan atau abandonment, penelantaran, aduh dirinya udah dilantarkan deh, tapi bukan di pinggir jalan dibuang, dilantarkan ke Tuhan, ke tangan Tuhan. Ini bagian terpenting bagi setiap orang percaya yang mau hidup progresif, masuk di dalam pengenalan akan Tuhan dalam kepenuhannya. Tidak ada jalan lain.
Penyerahan diri ini atau abandonment ini adalah kunci Anda masuk ruang maha suci. Kalau Anda lihat di slide-nya tuh, itu ada ada pelataran luar, mesbah tempat bakaran korban, ada tempat bejana, ada kayak mangkok besar itu, kayak itu dibuat dari bahan mengkilat kayak cermin wanita. Kayak itu isinya air, kayak untuk mencuci. Kemudian masuk, ada tiang-tiangnya itu ke ruang kudus dulu. Kemudian masuk lagi, baru ruang maha suci di belakang tabir ungu itu yang penuh dengan ukiran. Nah, kita belajar bahwa abandonment, penyerahan, penelantaran ke tangan, penelantaran kepada Tuhan, lempar deh hidupku pada Tuhan, itu adalah kunci dari kedalaman yang tak terselami. Anda bisa punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Abandonment adalah kunci rahasia daripada inward spiritual life. Kehidupan rohani tapi di dalam batin, bukan di intelek, bukan di luar, tapi di dalam batin kita. Nah, orang percaya bahwa Yesus Kristus yang mengenal bagaimana menelantarkan dirinya total ke tangan Tuhan, Allahnya akan segera bertumbuh menuju kedewasaan rohani, di mana kehendak Allah dan kehendak kita jadi satu. Persis kayak kehendak Yesus dengan Allah, sekarang Anda dengan Allah. Atau Anda dengan Yesus. Nah, ini secara konstan, tapi belum sinkron saat ini, tapi sudah mulai menuju keseriusan, akan membawa hidup Anda dalam kedewasaan rohani. Ingat loh, kedewasaan rohani nggak berarti Anda tidak ada dosa lagi. Kita baru tidak ada dosa nanti di 1 Korintus 15. Dalam sekejap mata, mata Tuhan tertuju pada kita. Oke, so hidup ini tetap ada dalam dosa, tapi dosanya terukur, dosanya itu bisa berkurang jauh. Oke, alright. Apa sih artinya kedewasaan rohani itu? Atau kedewasaan emosi sesuai buku ini. Emotionally healthy spirituality. Emosinya sehat. Ternyata buat beberapa orang memang melakukan olahraga untuk berdiam di hadapan Tuhan ini. Itu memang gak gampang. Persis orang nge-gym. Berapa dari Anda saya selalu kalau lagi bertahan di situ lagi dari udah mau menguap daripada mau melakukan sesuatu di sini ingat orang nge-gym, Gak ada ngangkat barbel langsung 5 menit kemudian timbul bicep tricepsnya, nggak mungkin dong. Tetapi dia mesti masuk dalam ritme hidup yang dia mesti lakukan sampai nanti rasa capeknya hilang, rasa sedihnya hilang. Rasa kecewanya itu bisa hilang. Yang ada cuma hadirat Tuhan yang menyembuhkan batin kita. So, kuncinya untuk Anda bisa menyerah sampai dipenuhi hadirat Allah cuma satu. Anda harus terus melanjutkan dengan teguh dan tak bergoyah. Continue, steadfast and immovable. Sebab tidak ada nilainya jika tidak tetap berada dalam hadirat Tuhan, tapi keluar masuk. Jadi kalau Anda lagi dalam hadirat Tuhan, terus pikirannya timbul, terus ambil handphone, itu Anda keluar masuk, gak ada benefit. Nanti toh Anda mesti ulang lagi dari awal. Untuk day by day, solitude, silence before God. Oke. Jadi, abandonment itu dianugerahkan ya Bapak Ibu sekalian. Dari Tuhan sendiri, itu lebih besar daripadaku. Karena itu ya berkenan. Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang diuber bukan rendah hatinya. Yang diuber tuh bagaimana seseorang bisa membawa problemnya dan bisa
mati dalam problemnya, itu karena tidak berserah. Nah, kalau kita bisa nggak berserah, stres dulu, depresi, stres itu bukti bahwa kehendak kita tidak mau tunduk pada kehendak Allah. Dan Rasul Yakobus berkata apa? Tetapi kasih karunia, the grace, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani, memberikan kasih karunia. But he gives more and more grace. Therefore it says God opposes the proud, but give grace to the humble. Oke, so ini saya bikin overview ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, apapun yang Anda lakukan dalam berdoa ini doa yang kayak gini nih, bikin kita rendah hati. Doa disertai puasa, puasa bukan diet. Puasa itu Anda tahan, bikin badan menderita di area tertentu. Mungkin Anda puasa daging merah, mungkin Anda puasa jamur, mungkin Anda puasa tanam-tanaman hijau apa. Itu kita nggak tahu, tapi ketua sel kita mesti kasih tahu. Nah, kita belajar di sini bahwa great faith produces great abandonment. Orang yang imannya besar, orang yang kemau tekadnya bulat, dia mesti belajar dengan penuhnya pikiran, tanggung jawab, dan semua kan adanya, jadi Anda bisa melakukan tanggung jawab tanpa ada tulisan apapun di kertas loh. Karena Anda memorize dan Anda kuasai daerah itu. Nah, pada waktu Anda datang ke tempat itu dan mesinnya semua sudah tahu diri, sudah rapi, siap produksi, kita berkata apa? Very good Christian. Karena itu yang ditarik. Benar? Dan kita belajar juga kemarin hari Rabu beberapa ayat yang menunjukkan dibutuhkannya kita untuk beberapa orang untuk tidak tergesa-gesa tapi masuk dalam ritme pekerjaan lambatnya Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi, Anda lagi berserah. Anda seperti saya katakan di Rabu yang kemarin, bahwa satu kunci aja. Kalau ini ditangkap sama seorang Kristen yang ada di gedung ibadah. Satu hal ini yang Anda mesti pelajari. Bahwa kebangkrutan, kerugian besar, itu adalah alat-alat penemuan kita. Untuk memperkenalkan pada kita siapa Roh Kudus, siapa Allah Bapa, siapa Yesus. So, di Matius 6 ayat 31 sampai 32, sebab itu jangan khawatir akan apapun juga dan berkata, apa yang akan kalian makan, apa yang akan kalian minum, apakah yang berhasil kami pakai. Semua itu kan dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Kata Samuel, bahwa kamu memerlukan semuanya itu, Tuhan tahu, dan tapi prioritasnya adalah kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan demikian Anda nggak khawatir, nggak cemas dengan apa yang dunia rebutin, dunia bingungin. Kenapa? Karena Bapakmu yang di rumahmu tahu. Dan Bapa kita di surga begitu melihat kita, ini kalau bahasa Inggrisnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa kemarin saya bagikan? Seek first the kingdom of God. Berarti the kingdom of God ini penting sekali untuk dipahami. Apa yang saya bagikan adalah kehidupan kingdom. Okay. Cari first, kalau bahasa Inggrisnya pakai seek first. Berarti semua yang lain second, third, fourth, fifth, seventh. Yang lain mesti mundur dong, kan yang nomor satu kan cuma satu. Nah, di Matius 6 ayat 33 ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara tentang apa? Tentang abandonment, tentang berserah. Tidak ada kata percaya tanpa berhubungan dengan berserah. Mazmur 37 ayat 5, 6. Percayalah kepada Tuhan
kepada segenap hati, dan juga jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi kita pelajari di sini, selama kita masih ada dikontrol sama diri kita sendiri oleh pengertian sendiri, Allah nggak bisa pegang kita, Allah nggak bisa menguasai kita, Allah nggak bisa melakukan apapun yang Dia janjikan karena kita masih pegang kendali. Jadi musuh dari berserah adalah diri kita sendiri yang mau pegang kendali. Ayo, akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Berarti yang kerja siapa? Untuk penyerahan total ini. Untuk abandonment. Spirit of abandonment. Waktu kita mengakui Dia, kita berserah. Baru Dia bisa lurusin jalannya. Kalau kita nggak berserah, kita nggak resign, kita nggak takluk. Kalau kita ketakutan di depan orang yang ketakutan, dia akan mocking kita. Tapi kalau kita dengan iman melangkah, aku percaya Tuhan gak tinggalkan aku atau biarkan aku. Aku percaya Dia telah membuat makanan buat aku. Aku percaya tapi aku gak bisa dapetin, itu caraku. Aku mesti akui Tuhan dengan dalam segala laku kita. Maka Dia lurusin. Jadi kita gak bisa lurusin jalan sendiri loh. Kecuali kita berserah, jalan kita bengkok. Mazmur 37 ayat 5. Ini penting sekali ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Dia akan bertindak. Jadi nggak bisa kita percaya kecuali mental assent ya. Disepakati dengan guru. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayailah tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda semua, ini semua ayat tentang penyerahan diri, abandonment. Oke, penyerahan diri yang sejati harus mengcover dua dunia yang komplit. Tapi dua-duanya, yang kedua ada di dalam alam roh. Penyerahan diri dalam hidup kita yang berurusan dengan hal-hal weekend yang praktis. Yang kedua, harus ada penyerahan total dari semua hal-hal rohani dalam batin kita. Saya ulangi lagi ya. Ada dua dunia yang perlu bergabung kalau Anda mau berserah. Penyerahan diri dalam hidup Anda yang berurusan dengan hal-hal yang praktis. Harus ada penyerahan total dari semua hal-hal rohani, bukan batin kita. Nah, kalau saya mau ngomong, Anda selama ada di dunia, kalau Anda bergaul sama orang dunia, sistem dunia akan menginfiltrasi diri, infus ke dalam tubuh Anda. So, pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau lupakan diri kita. Dan sejak saat itu pikiranmu hanyalah kepada Tuhan. Nomor 2, disiplin adalah latihan. Yang Anda perlu lingkari itu kata latihannya. Bukan hari tidak layak. Tetapi disiplin latihan terus dalam jangka waktu panjang. Maka hatimu akan tetap tidak hati Anda akan merdeka dan dalam damai sejahtera. So, kalau kita latihan tiap hari, disiplin untuk masuk berserah di dalam hadirat Tuhan, tidak berbicara apa-apa kecuali menyambut Tuhan kita, dan dalam jangka waktu yang panjang, maka hatimu akan tetap tidak nempel lagi. Kita nggak attach ke diri kita, tapi kita akan attach kepada Tuhan. Dan Galatia 5 ayat 1, Tuhan memberikan pada kita kemerdekaan dan damai sejahtera. Nah, bagaimana praktek daripada penyerahan ini? Harus daily, harus hourly, harus moment by moment. Itu kesaksiannya benar-benar. Nanti Tuhan akan ngomong sama Anda. Bahkan bicara tentang pribadi Anda, karakter Anda,
Bahkan dia ngubahnya pakai apa untuk Anda sedang mengalami musibah apa. Itu nanti Tuhan bisa kasih tahu, aku yang memang taruh kamu lewati ini semua. Seperti Yusuf di Mazmur 115. Tuhan dan ada kelaparan di seluruh dunia dan Tuhan mengutus hambanya, Yusuf hambanya. So Yusuf diutus masuk ke dalam negara yang lagi kena musibah kelaparan. Tapi Anda nggak bisa berserah kepada situasi yang nggak enak seperti itu. Kecuali Anda melatih diri untuk melantarkan, melepaskan diri Anda ke tangan Tuhan total. Tiap hari, jam per jam, dari kebutuhan kepada kebutuhan, dalam moment by moment, Anda praktek dah. Supaya kehendak manusia kita bisa beralih dari kita yang pegang sendiri, yang bikin kita suka khawatir tuh, oke? Nah, di sana Anda akan tersembunyi di dalam tempat Anda solitude and silence sendiri. Anda akan tersembunyi dalam kehadiran Anda selama-lamanya dan sedalam-dalamnya dalam melakukan kehendak Allah. Jadi istilahnya kamu mesti latihan tiap hari, tiap momen, tiap jam, sesering mungkin datang kepada Tuhan. Dan semakin Anda lakukan itu, otot mendengar Tuhannya semakin tebal, semakin kuat, semakin tebal, semakin solid. Nah nanti Anda dalam kehidupan sehari-hari dengan segala aktivitas dan menghadapi perangai orang di sekitar Anda, teman sekantor Anda, susah dibikin teman juga karena kelakuan, karena ulah. Semua ini kita bisa alami. Tetapi Anda mau berserah kepada sistem itu atau Anda mau berserah tetap membangun otot mendengar suara Tuhan. Pilihannya di Anda loh. Nah, saya suka Lukas 9 ayat 23. Dr. Edmund Chen dari Evangelical Church di Singapura, dia pakai ayat ini yang saya teriang-iang dan terekam deh di dalam ingatan saya. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Coba dilingkari kata setiap hari. Dan mengikut aku. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, lihat, ada nggak penyangkalan? Berserah total. Ya harus nyangkal dirinya. Berarti dia nggak mauin dirinya dong. Tidak mau ikutin kehendaknya dirinya dong. Oke. Memikul salibnya, dia mesti pikul penderitaan demi bisa mentaati Tuhan setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Buat apa? Ini penting sekali nih, 3 kalimat terakhir. Ini Markus 8 ayat 35. Buat apa seluruh yang usaha apapun kamu in control, in charge, tapi kehilangan nyawamu? Dan buat apa? Justru dirimu akan dirugikan dengan Anda bergaul dengan dunia. Jadi true abandonment itu bicara mengenai 2 hal ya. Bagian luar sama bagian dalam. Bagian luar kita itu hal-hal yang praktis lah. Oke. Hal-hal berdoa, merenungkan firman. Jangan baca cepat. Merenungkan firman, tanya Tuhan, kau mau ngomong apa kepadaku melalui kejadian ini, melalui firman Lukas 9 ayat 23-24. Engkau mau ngomong apa? Nah ini hal-hal yang urusannya tentang hal-hal kesejahteraan rakyat di rumah. Mereka tahu Anda butuh istirahat. Mereka tahu Anda butuh rest. Jadi kalau kita tidur di tengah hari, Anda nggak usah minta maaf. Karena itu bicara tentang badan yang kecapean. Nah jadi semua bangsa zamannya Israel dulu tuh yang nggak kasih, Tuhan kan minta kan supaya mereka motong tanahnya, mereka ngelewatin. Pada nggak dikasih. Amon,
Sehingga mereka nggak boleh masuk tanah perjanjian. Nah, untuk Anda bisa hidup seperti itu, ya Anda mesti berserah. Oke, sekali lagi saya mau ulangi. Hidup berserah tidak ada di budaya dunia. Di dunia semuanya berjuang, striving, berupaya, cari jalan keluar. Lakukan sesuatu, jangan nganggur. Berdiam itu nganggur katanya. Persis kayak Marta ngomong ke Maria. Guru, suruh dia ini bantu aku. Masa aku sibuk sendiri? Dan Yesus jawab. Yang ini cukup cepat jawabannya. Marta, Marta. Engkau yang sibuk melakukan begitu banyak. Tapi engkau tidak ada waktu untuk bertemu sama aku. Ini bicara tentang practical thing yang menentukan kerohanianmu bagaimana. Jadi hal-hal yang keluar Anda serahkan. Yang sekarang inward thing, hal-hal spiritual. Anda lepasin ke Tuhan. Bukan dibuang ke sampah, dilepaskan ke Tuhan. Jadi Anda mesti datang, caranya gimana? Datang pada Tuhan dong. Serahkan semua kepikiranmu kepada Tuhan dong. Yang kedua, percaya semua keprihatinan kita ada dalam tangan Tuhan. Yang keempat, kita lupa tentang diri kita. Bagaimana kita memulai. Supaya kita bisa pakai momen itu untuk merasakan hadirat Tuhan. So yang keempat, kita lupa tentang diri kita. Udah saking menikmati hadirat Tuhan sampai diri kita ngapain, bagaimana, nggak lihat sama sekali lihat jam. Oke, kita lupakan tentang diri kita mulai dari momen ini dan hanya fokus memikirkan Tuhan. Bahkan diri kita lama-lama kalau kita tiap hari ke Tuhan, lama-lama diri kita lantarkan ke Tuhan. 5, dengan bagaimana cara Anda abandon? Dengan terus-menerus dalam jangka pendek. Periode yang lama. Dalam periode yang lama yang panjang, kalau kita tetap bersama Tuhan, nanti hati kita itu bisa lepas dari segala halangan, tantangan. Anda cuma fokus kepada Tuhannya. Anda fokus kepada Yesusnya untuk jangka periode yang panjang sekali. Untuk bikin kita nggak nempel. Kita bisa bersatu sama Tuhan tapi nggak nempel. Kita masih bisa separate. Kita masih bisa jadi diri kita sendiri. Manusia ciptaan baru. Demikian pula Yesusnya. Jadi kita tidak langsung berserah itu tidak langsung saja lempar badan ke tangannya Yesus. Juga tidak. Yang nomor 5. Dengan terus-menerus dalam jangka pendek, dalam jangka periode yang lama, hati kita akan tetap unattached. Jadi hati kita merdeka dan damai sejahtera dan bebas dari ikatan yang mengganggu dalam pikiran kita. So, bagaimana dong praktek abandonment ini? Praktek latihan setiap hari, 1 jam, atau moment by moment. Saya suka lagunya Keep Me in the Moment. Karena Tuhan tuh hadir. Kitanya jangan sampai meleset. Nah, kita baca quote di sini. Praktek abandonment dengan cara latihan, dengan terus-menerus, sampai Anda bisa rasanya hilang dari dirimu sendiri. Dan yang ada adalah berikan pribadi Anda ke dalam kehendak Allah. Nah, itulah barulah sahabat yang tidak pernah terputus sama sekali hubungannya. So, praktek abandonment, penyerahan, penyangkalan diri. Batu yang berharga, seseorang yang nilainya berharga. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami ini semuanya. Dan berada bersama Tuhan selamanya. Maka kehendak Allah akan digenapi dan Anda tidak akan keluar melenceng-melenceng dari tempat-tempat yang tidak semestinya Anda di situ, tapi Anda berada di kehendak Allah yang sejati.
Di situ Anda akan bisa hilang dalam hadiratnya. Anda udah gak sadar diri lagi. Sama kayak orang Indo zaman dulu pada dapat holy laughter. Dia bisa ketawa tapi dia gak bisa berhentiin. Mestinya sih bisa. Karena gift daripada nabi tergantung nabinya. Tapi kalau Anda berserah, Roh Kudus itu bebas bekerja, ngapain juga. Bukankah ini yang Anda dan saya mau? Supaya kehendaknya dia jadi, bukan kehendak kita. So, bagaimana sih Anda memulainya? Anda harus mulai dengan menolak segala keinginan pribadi yang datang kepada Allah. Begitu keinginan-keinginan pribadi itu muncul. Saya ulangi lagi ya. Bagaimana Anda memulai abandonment? Dengan Anda harus mulai dengan menolak segala keinginan-keinginan pribadi yang datang. Dan kepada keinginan pribadi Anda serahkan sehingga keinginan Tuhan saja yang ada. Dan pada waktu Anda datang, Anda udah lepasin keinginan pribadi Anda, agenda pribadi Anda. Dan minta keinginan-keinginan Tuhan saja yang masuk ke dalam diri Anda. Sampai Anda selaras dengan luar dan dalam. So abandonment ini betul-betul mesti mencapai titik di mana Anda berdiri dengan sikap indifferent to yourself. Indifferent itu sudah di bahasa Indonesia kan juga ya, indifferent. Artinya mencuekkan diri. Saking kepenuhan hadirat Tuhan sampai diri Anda sendiri itu sudah oblivious, sudah nggak rasa ego kita, rasa keinginan pribadi kita nggak kedengaran, sirna. Nah itu kalau sampai Anda bisa berserah terus menerus dalam periode yang panjang, setiap momen, setiap hari, setiap jam, atau per jam, per sekali sejam, atau per momen, saya maksud pada Anda akan sangat-sangat terbuka untuk diisi, diinfus sama hadirat Tuhan. Akibatnya Anda udah gak sadar diri, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku bukan milikku lagi, hidupku karena iman di dalam anak Allah yang mencintai aku, bahkan mati buat aku. Itu namanya Galatia 2 ayat 19-20, itu udah indifferent. Paulus itu bukan dirinya lagi. Biar aku berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. Itu indifferent dari Yohanes Pembaptis. Oke, nah itu di tempat seperti itulah muncul, mulai bertumbuhan buah-buah roh. Buah rohnya cuma satu, kasih. Allah adalah kasih. Dari kasih itu keluar lemah lembut, panjang sabar, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran. Semua itu keluar ngeruntun dari satu bongkol namanya kasih. Dan Allah adalah kasih. So waktu kita satu dengan Allah, kehendaknya, keinginannya satu sama dia, buah roh itu keluar. Bukan kita yang kerjakan. Kalau kita kerjakan itu udah ngelawan diri kita. Karena di dalam diri kita nggak ada buah roh itu. Jadi kalau tubuh dosa itu dipaksa melakukan kesabaran, wah bisa sakit Anda semua. Oke? Dipastikan bahwa sikap seperti ini akan menghasilkan sesuatu yang indah. Sampai Anda mencapai titik yang namanya point of break free to self. Titik di mana Anda merdeka, bebas dari diri kita sendiri. Karena musuh kita tuh diri kita sendiri. Itu si manusia lama itu. Itu si manusia dosa. Manusia daging. Yang Yesus nggak pernah ciptakan. Itu tercipta, terbentuk. Kalau si Peter Kasiro bilang operating system rusak, jebol. Akibat dosa. Itu gara-gara si Adam menolak Tuhan Allah Bapa yang berjalan di taman yang sejuk. Pada hari yang sejuk itu. Mau ngampuni dia menolak. Dia keluar di Taman Eden bersama istrinya ngikutin iblis. Wah, itulah munculnya manusia palsu. Manusia daging. Yang isinya apa yang gua punya, apa yang gua raih, apa yang gua mau. Nah ini Tuhan Yesus nggak ada urusan loh. Ini urusannya setan sama manusia yang melanggar Tuhan. Makanya Yesus Adam terakhir, Adam yang membangkitkan, mesti masuk. Supaya kuasa kebangkitannya mentransformasi manusia rusak ini. Oke? Karena yang membuat manusia itu rusak, jiwanya rusak. Makanya Yesus penyelamat jiwa kita. Abandonment
sepanjang hari akan membawa kita ke titik bebas total dari diri kita sendiri. Dan kita menjadi satu dengan kehendak Allah. Sehingga doanya bisa kayak Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Kalau bisa cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Nah, keinginan Anda adalah keinginan Tuhan. Nah, kalau udah sampai seperti ini, udah sampai point of break free to self. Merdeka dari diri kita sendiri yang mau pegang kendali, yang ngontrol, yang penuh hawa nafsu. Itu bebas, aku gak ada urusan sama engkau lagi. Kehendakku sama kehendak Allah udah sama. Akibatnya keinginan kita adalah keinginan Allah. Jadi apa yang Allah udah rindukan sepanjang hidup kekal kita. Sepanjang kekekalan. Itu bisa menjadi keinginan kita. Wah, itu doa Yohanes 17 semua itu. Ayat 21. Biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita jadi satu. Udah bebas dari self-nya manusianya. Nah, inilah hasil dari bersikap sampai titik kita indifferent to ourselves. Wah, kalau udah bisa cuek, udah bisa lepas dari diri kita sendiri, itu kita akan membawa kita ke titik di mana kita akan mengalami keindahan Tuhan. So, Madam Guyon berkata seperti ini, jadilah diri kita yang masuk ke taraf, ke stage abandonment, dengan cara resigning yourself to what Lord wants. Dirimu mengundurkan diri aja. Sampai menjadi apa yang Tuhan mau. In all things, dalam segala hal, no matter what they are, dalam segala situasi, dalam segala hal, nggak peduli apa situasinya, dan datang dari mana situasi seperti itu, atau bagaimana itu memberikan pengaruh dalam hidupmu, mendampaki hidupmu, udahlah, pisahkan dirimu sampai taraf abandonment. Jadi Anda resign dari dirimu. Wah, ini Galatia 2 ayat 20 benar-benar menjadi, ini taraf hidupnya Rasul Paulus loh. Dan ini yang membuat dia menjadi serupa Allah. Sampai dia bisa ngomong, Timotius kamu ikut aku ya. Bagaimana aku ikut Yesus, kamu ikut aku. Di Filipi 2 ayat 9 Paulus ngomong kayak gini. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan Filipi 4 ini kalau udah satu kehendak dengan Allah, satu kerinduan, satu kesukaan. Nah ini nih. Filipi 4 ayat yang ke-9. Timotius, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa kok Allah selalu menyertai kita? Sebab dia mau kita, kehendak kita sama kehendak dia itu selaras. Dia mau kehendak kita dan kehendak dia, keinginan kita sama keinginan dia selaras. Itu tujuannya Allah menyertai kita. Cuma ada satu kehendak dan semuanya satu dengan kehendak itu. Itu dari dunia kekal udah seperti itu yang didambakan. Makanya Allah ciptakan manusia serupa gambar-rupa gambar dia. So, hanya orang yang bisa ngomong, dan apa yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, dan kamu lihat padaku, lakukan itu. Ini berarti ini orang udah satu sama Tuhan. Jadi kamu lihat Paulus, sebenarnya kamu lihat Yesus. Sama kayak Yesus berkata, Filipusnya bertanya, di mana sih Bapak? Bapak seperti apa? Allah seperti apa? Dan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat anak, sudah melihat Bapa. Barang siapa lihat Yesus, sudah melihat Bapa. Barang siapa lihat Paulus, sudah lihat Yesus. Sampai taraf seperti itu. Di 1 Korintus 11 lagi, ini
Ini bukannya pengalaman dari kepandaian Alkitab. Ini pengalaman ngidupin jalan-jalan dan kehendak Allah. 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus lagi ngulangi yang sama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Anda nangkep gak ini? Dia mengikuti Kristus begitu selaras, begitu sepadan. Sampai jemaat Korintus, jemaat Filipi, tua-tuanya semua. Kamu lihat aku aja. Dengerin aku, lihat aku, belajar dari aku. Kamu udah langsung seperti belajar dari Yesus. Nah, ini taraf yang Tuhan ajarkan. Yang mana di Roma 8 dan 29 berkata bahwa panggilan kita semua adalah cuma satu. Bukan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sambil kau berjalan, engkau muridin. Nah, bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya? Melalui teladan. 1 Petrus 5 ngomong gitu. Yesus meneladani kepada Petrus bagaimana jadi gembala. Nah, di Roma 8 ayat 29. Itulah namanya menjadi serupa Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi itu Allah mau, Roh Kudus mau kita serupa Yesus. Jadi orang ngelihat kita, lihat Yesus. Kita semua sedang latihan ke sini. Ada amin? Kita dalam perjalanan. Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung. Jadi menjadi teladan. Ya, agar kita menjadi serupa gambar rupa Tuhan. Nah, ini semua produk dari hidup berserah, abandonment. Melepaskan diri kita dari diri kita untuk satu dengan Tuhan. Tapi juga separate. Orang masih bisa lihat pribadi kita, tapi lihat Kristus dalam karakter kita. Oke. Ini bedanya. Anda suka pernah nonton Transformers? Saya pernah diajak nonton sekali sih. Aku ingatnya Bumblebee karena lucu namanya. Tapi kalau nggak salah karakter yang keren tuh Optimus Prime. Kalau diperhatikan baik-baik, saya belajar dari John Hagee, dari anaknya Matt Hagee. Kamu kalau samakan perubahanmu dari seperti dunia dan seperti setan di bumi, perbuatan karakter kita, terus berubah menjadi serupa Kristus, itu nggak bisa disamakan dengan film itu loh. Karena itu dari mobil truk, itu lampunya bisa menjadi perisai di kakinya, di betisnya, itu kacanya bisa jadi dadanya dia, terus dia menjadi pribadi yang lain. Tapi itu juga pribadinya bukan pribadi yang baik, juga ada pribadi yang jahat. Dan yang berubah tuh luar. Nangkep ya? Tapi kalau Anda abandon your life to Jesus, berserah untuk berada dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, Anda luarnya tetap sama. Yang berubah dalam. Dan waktu Anda ngomong, waktu Anda membuat keputusan, waktu Anda menghadapi isu-isu, yang keluar yang di dalam Anda, itu beda. Jadi orang bisa lihat, aku tahu, kamu kan ini kan, teman sekelas aku di SMA dulu kan, kamu kan sama-sama kita di pelonco kan, waktu di universitas kan, kamu yang pernah begini dulu kan, yang pernah nyiram orang pakai minuman keras kan, kamu yang pernah mukul orang kayak begini kan, kamu sama, bentukmu sama, tapi kok dalamnya sekarang beda. Dalamnya kok sekarang penuh pancaran kasih, lemah lembut. Kamu ngomong bikin aku kepingin nangis loh. Nah, beda kan sama Transformer. Kalau Transformer kan luarnya berubah. Kalau kita enggak, luarnya enggak berubah. Dalamnya yang berubah. So beda loh. Oke, dan kalau Anda berubahnya dari dalam ke luar, oh, itu yang kerja Tuhan. Bukan orang luar yang kerja. So abandonment itu apa sih? 1, menyerahkan masa lampaumu ke tangan Tuhan sampai Anda nggak dihantui, nggak diuber-uber, nggak ada kaget-kaget lagi.
Oke, tapi masih bisa ingat. Kalau nggak bisa ingat, ngapain dilupain? Ngapain diserahin? Ini kan karena masih bisa ingat kejadiannya. Sehingga yang penting masa lampau itu nggak punya kendali lagi atas jiwamu. Kalau Madam Guyon berkata, lupakan masa lampaumu. Dan biar Tuhan masukin kau ke masa depanmu. Bahkan masa depannya sejarah lagi. Anda tahu Alkitab kita? Sejarah masa depan. Jadi kalau kita pelajari, masa depan kita akan mengulangi sejarah yang tertulis di sini. Karena sejarah mengulangi sendiri kan. Bagi yang tidak pernah belajar. Sehingga kita wariskan apa yang dari nenek moyang. Kita lakukan apa yang nenek moyang kita lakukan tanpa sadar loh. Karena nggak pernah dengar cerita nenek moyang kita lakukan itu. Ya kita nggak tahu kalau itu turunan dari nenek moyang. Tapi kalau itu parah sekali, bikin kita kepingin tahu. Nah itu namanya genogram. Oke. So nomor 1, apa itu abandonment? Menyerahkan masa lampau total ke tangan Tuhan. Semuanya emosi negatif. Sampai masa lampau itu nggak ada kendali lagi atas diri kita. Jiwa kita. 2, masukkan dong masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kita kan ada di sini. Sudah di dalam tangan Tuhan. 3, abdikanlah masa ini. Saat kinimu. Your present life now. Sepenuhnya, abdikan itu sepenuhnya secara total kepada Tuhan Allah kita. Diabdikan. Yang keempat, menjadi puas dalam keadaan situasi apapun, satisfied beyond all else. Momen itu adalah momen yang instan. Di saat itu juga rencana kekal Allah bagi Anda ada dalam Anda. Nanti hari Rabu kita bahas ya, di mana Anda bisa menjadi puas dalam keadaan situasi apapun. Dan momen ini menjadi instan. Dan di saat itu juga rencana kekal Allah atas hidup Anda ada di dalam Anda. Nah ini bagian yang Anda mesti alami dan Anda mesti menjadi berserah, be abandoned, become abandoned. Pokoknya kita tuh mesti menjadi orang Kristen yang lepas, yang cuek deh terhadap diri sendiri. Yang ada cuman Kristusnya, Yesusnya. Kayak orang mabok. Kalau mabok alkohol gimana sih? Yang kelihatan kan cuma alkoholnya kan, efeknya. Dirinya udah gak kelihatan kan. Kalau lagi waras gak kayak gitu kan orangnya. Nah kayak gitu. Tapi kita mabuk Roh Kudus. Seperti Efesus 5 ayat 18. Saya berdoa kalau Anda mau ngalami semua yang Rasul Paulus alami, Anda mesti masuk ke point of break free. Anda mesti bisa nyerah total sehingga Anda satu dengan Tuhan. Nanti Anda bisa berdoa seperti doanya Yesus di Yohanes 17. Biar ini saya menjadi doa penutup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa agar semua para pendengar, para pemirsa Bible Study ini, seperti Yesus, aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku juga bukan dari dunia. Lord, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian aku telah mengutus mereka ke dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Tuhan, buat kita semua mencapai Yohanes 17 ayat 21, kita menjadi satu bersama Allah Bapa dan Yesus. Yesus dan Allah Bapa satu dengan kita selama kita di bumi. Seperti Allah Bapa, Yesus di surga. Dan kita satu bersama Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus itu. Karena kita sudah berserah, menyerahkan, mencuekkan, melepaskan diri kita. Sehingga kita hanya sadar Tuhan, bukan terlalu sadar diri. Bukan self-conscious tapi God-conscious.
Aku minta ini di dalam nama Yesus, pengertian yang benar dari ayat ini yang dicapai dalam sesi Bible Study ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Well, ini pelajarannya cukup dalam dan cukup butuh latihan tiap hari baru bisa ngerasa. Kita berjumpa kembali hari Rabu jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Dan siang hari ini kita ada di Trans Resort Hotel. Saya akan bawakan firman. Mari bergabung untuk kita belajar supaya kehendak kita jangan diombak-ambing oleh nafsu dunia, tapi bisa berserah dan satu dengan Tuhan. Trans Resort Hotel, Boardroom 2 dan 3, siang ini jam 2 sampai jam setengah 5. Tuhan berkati.